Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tema pagi kita pada hari ini adalah ampunan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, "Wahai Umar, apa hukuman seorang laki-laki yang menzinai jenazah mayat perempuan?" Kata Umar, kalau orang itu menzinai perempuan dan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Tapi kalau dia belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Adapun pertanyaan engkau, seorang laki-laki yang menzinai mayat perempuan, saya tidak tahu. Coba tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu datanglah dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya mau curhat, mau bicara pada engkau, tapi saya malu untuk mengutarakannya." "Memang kenapa engkau malu?" "Sebab ini berkaitan dosa yang saya perbuat." "Dosa apa yang kau kerjakan? Ceritakan." "Saya malu, wahai Rasul." "Apakah dosamu itu lebih besar daripada bumi ini sehingga engkau malu menceritakannya?" "Lebih besar, wahai Rasul." "Apakah dosamu itu lebih berat daripada langit dan bumi?" "Lebih, wahai Rasul." "Kalau begitu," kata Rasulullah, "engkau malu bercerita padaku, tapi kenapa engkau tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ceritakanlah." Maka laki-laki ini pun dia bercerita, "Sejak 7 tahun yang lalu saya bekerja sebagai tukang gali kubur. Tiap hari dia menggali kuburnya. Siang hari digali kubur, kemudian malamnya dia ambil kain kapan. Terus begitu. Pagi, siang gali kubur, malam dia bongkar kubur tersebut, kemudian dia ambil kain kapannya untuk dia jual. Setelah itu, di tahun yang ke-7 itu, di saat saya terakhir bekerja sebagai tukang gali kubur, saya menggali kubur seseorang perempuan. Begitu saya mau mengambil kain kapannya ini, ternyata saya lihat perempuan itu cantik wajahnya. Kemudian saya tertarik pada perempuan itu, kemudian saya setubuhi perempuan tersebut." Mendengar hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat duduknya karena beliau terkejut. Kemudian beliau mengatakan, "Pergi engkau. Tidak ada tempat untukmu nanti di akhirat kecuali neraka." Maka laki-laki ini pun sedih dengan sejedih-sedihnya. Kemudian dia balik ke rumahnya. Dalam hatinya, "Ya Allah, saya datang kepada Rasulmu untuk meminta solusi, tapi ternyata saya diusir. Hanya kepadamu lah saya bisa berharap, ya Allah." Kemudian terus dia menyebut, "Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni taubatku, ampuni dosa-dosaku." Hingga akhirnya selama 7 hari di rumah, tidak makan, tidak minum. Yang dia ingat-ingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Allah yukri'ukas salam." Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, engkaukah yang menciptakan manusia?" Kata Nabi, "Bukan saya yang menciptakan, Allah yang menciptakan." "Engkaukah yang memberikan rezeki kepada manusia?" Kata Nabi, "Yang memberikan rezeki adalah Allah." "Lalu kenapa ada seorang hamba yang datang kepadamu, dia mengakui penuh dengan dosa, tapi akhirnya engkau usir?" "Ketahuilah, wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni laki-laki yang telah
berzina dengan perempuan, yang telah menghilangkan kehormatan perempuan tersebut. Hingga akhirnya setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Wahai para sahabatku, kalian berpencarlah, cari laki-laki yang tempo dulu datang kepada saya itu, dia menceritakan kisahnya seperti ini, cari sampai dapat. Para sahabat berpencar dan akhirnya diketemukan laki-laki itu berada di rumahnya dalam keadaan lemas, lunglai, 7 hari 7 malam dia tidak makan, tidak minum, yang dia sebut hanya Allah, Allah, Allah. Maka sahabat menyampaikan kepadanya, wahai fulan, engkau dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencari engkau dan ketahuilah Allah mengampuni dosa-dosa engkau. Maka dia optimis, kemudian dia bergegas untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu akhirnya dia tiba di Masjid Nabawi. Rasulullah sedang melaksanakan sholat bersama para sahabat lainnya. Kemudian selesai dia ikut juga akhirnya sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya laki-laki ini dia meninggal dunia. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita bisa melihat dari cerita tadi bahwa dirinya ini melakukan suatu perbuatan dosa besar. Kalau berzina itu suka dengan sama-sama suka. Perempuan, laki-laki sama-sama suka dan sama-sama masih hidup. Itu yang lebih berat ini apa? Dia mengumpuli jenazah mayat perempuan. Kenapa dia sadar? Pada saat itu mayat perempuan ini berucap ketika dia selesai dia setubuhi, kenapa engkau menelanjangi aku di hadapan para ahli kubur lainnya? Dia terkejut. Akhirnya setelah itu dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Mutiara Iman. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Tadi kisah yang kita dengarkan adalah kisah nyata yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan perbuatan dosa, ada yang pernah melakukan perzinaan dan lain sebagainya. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mumpung hayat masih di kandung badan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita datang kepada Allah tanpa melakukan perbuatan syirik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada satu cerita seorang laki-laki di kalangan Bani Israel telah membunuh 99 orang. Luar biasa. Satu saja kita membunuh, itu dampaknya dahsyat di dunia maupun di akhirat. Tapi ini orang 99 nyawa yang telah dia bunuh. Hingga akhirnya dia datang kepada seorang ulama di kalangan Bani Israel. Wahai ulama, wahai syekh, saya sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Maka ulama di kalangan Bani Israel ini mengatakan, tidak ada ampunan untukmu. Jangankan 99 orang, satu orang saja itu dosanya sungguh begitu besar. Akhirnya apa? Dia jengkel, dia datang meminta solusi, akhirnya dia bunuh ulama ini. Sehingga tetap totalnya adalah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datang lagi kepada ulama yang lain. Lalu dia bercerita, saya sudah membunuh 99 orang. Dan yang terakhir ada seorang ulama, dia mengatakan Allah tidak mengampuni dosa-dosa saya.
Saya merasa frustasi, jengkel, lalu saya bunuh 100. Kemudian saya bertanya pada Anda, wahai alim, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Maka seorang alim ini mengatakan, Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosamu. Kalau dipikir-pikir, mungkin orang alim ini juga khawatir. Kalau dijawab tidak, jangan-jangan bisa jadi yang ke-101. Tapi nyatanya, dia katakan Allah memang maha pengampun. Tinggalkan kampung halamanmu, sahabat-sahabatmu, keluargamu yang di sana banyak melakukan kejahatan. Kampung yang melakukan perbuatan buruk, tinggalkan. Pergilah ke kampung orang-orang soleh. Akhirnya dia berangkat ke kampung orang yang soleh ini, namun di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Pada saat itu, ketika dia meninggal dunia, malaikat ini berebut. Kata malaikat rahmat, dia di surga. Kata malaikat azab, nggak bisa. Dia sudah melakukan dosa-dosa besar hingga membunuh 100 orang, tempatnya di neraka. Akhirnya perdebatan malaikat azab dan malaikat rahmat ini ditengahi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang turun pada saat itu, begini saja. Kita hitung mana jarak antara kampung halamannya dengan kampungnya orang soleh, mana yang lebih dekat, maka kita masukkan dia ke dalam itu. Kalau lebih dekat kepada kampung orang soleh, masukkan ke dalam surga. Kalau lebih dekat kepada kampungnya dulu, maka masukkan dia ke dalam neraka. Setelah dihitung, ternyata persis dia meninggal berada di tengah-tengah, namun lebih sekitar 1 jengkal, itu lebih kepada kampung orang soleh. Akhirnya apa? Kata malaikat Jibril, masukkan dia ke dalam surga. Dibawalah dia oleh malaikat rahmat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, Allah maha pengampun, Ghafurur Rahim. Disebutkan dalam Al-Quran itu, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya itu berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Mungkin di antara kita pernah melakukan maksiat karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Asal kita mau bertaubat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang bersuci. Pemirsa Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada. Di antaranya, bagaimana caranya supaya kita yang penuh dengan dosa ini, banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin kita pernah mencuri, pernah menjamret, pernah mengumpat, atau pernah memfitnah orang, atau membunuh, atau menipu. Dosa apa saja itu, maka kembalilah kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seandainya engkau membawa dosa sepenuh bumi ini, dosamu setinggi langit, menjunjung tinggi sebesar gunung, engkau datang kepada Allah dengan penuh rasa mengakui kesalahan-kesalahan, maka yakinlah Allah akan memberikan ampunan sedemikian rupa juga, dengan syarat dia tidak melakukan syirik kepada Allah. Seberapa besar pun dosa kita, rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar. Untung Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pendendam. Allah maha Ghafurur Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama, bagaimana supaya kita taubat diterima itu? Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa tersebut. Kalau dia suka membunuh, hentikan pembunuhan. Dia suka memfitnah, hentikan memfitnah. Dia suka menipu, hentikan penipuan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Nabi SAW, beliau menyampaikan bahwa tetesan air mata, setetes air mata yang keluar karena mengingat dosa, itu bisa mengampuni dosa seseorang dan juga bisa memadamkan kobaran dahsyatnya api neraka. Pemirsa Mutiara Iman yang dimuliakan Allah. Kemudian, kalau kita itu mengganggu orang lain, berkaitan dosa kita ini dengan orang lain,
Tambah satu lagi syarat taubatnya, yakni meminta halal kepada orang yang ia zolimi. Mungkin dia pernah memukul, minta maaf mumpung orangnya masih hidup. Kalau orang ini tidak pernah membayar hutang, bayarlah hutangnya. Urusan ampunan nanti kalau kita bersungguh-sungguh meminta ampun kepada orang yang kita zolimi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama saya, jangan kemana-mana setelah jeda yang satu ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya Nur Hidayatullah. Dari cerita tadi kita mengambil kesimpulan betapa rahmat Allah itu sangat luas, betapa Allah itu maha mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-taib Habibullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. At-taibu minad dambi kamal la dambalah, orang yang bertaubat dari segala dosanya maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa, bersih dia. Maka taubat itu hendaknya kita lazimkan setiap harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takwa. Dalam setiap harinya beliau beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka kita sebagai orang yang penuh dengan dosa, tentu sebaiknya boleh kita lebih dari itu. Mungkin 100 atau 70 atau bahkan 150, 200 dengan ucapan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, atau Ghufranaka, ya Allah, ighfir lana dunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wali walidina, dan juga dosa-dosa orang tua kami, dan seterusnya. Meminta ampun kepada Allah itu membuat Allah cinta pada orang tersebut. Selanjutnya, kalau kita sudah bertaubat, apa yang mestinya kita lakukan agar kita tidak mengulanginya lagi, supaya kita istiqomah dan juga kita bisa mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat. Yang pertama diantaranya adalah berteman dengan orang yang soleh. Kalau kita tidak punya teman yang soleh, mungkin kita akan tergelincir kepada dosa lagi. Kita suka mabuk-mabukan, tetap kita berteman dengan orang yang mabuk-mabukan itu, boleh jadi kita pun akan mengulangi mabuk-mabukan. Kita semisal suka berjudi dulunya, lalu bertaubat, maka tinggalkan teman-teman yang suka berjudi itu. Karena khawatir kita akan terbujuk dan ikut melakukan perjudian lagi. Teruslah kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian diantaranya lagi adalah hendaknya kita bersedekah. Sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin karena dosa yang telah kita lakukan, Allah ingin mengazab kita, ingin menurunkan bala musibah kepada kita. Kalau kita bersedekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan, yakni berkasih sayang kepada manusia ataupun kepada hewan, bahkan kepada siapapun. Kenapa? Harapannya kita juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa yang ada di muka bumi ini, manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit, Allah, para malaikat juga akan menyayangi kalian. Nah, kemudian diantaranya lagi, hendaknya dia memaafkan kesalahan orang lain. Kita punya banyak salah kepada Allah, punya banyak dosa, dan juga kita juga mempunyai salah dan khilaf kepada orang lain. Maka orang lain yang berbuat salah pada kita, hendaknya juga kita maafkan. Maafkan kesalahan orang lain, mudah-mudahan Allah juga akan memaafkan kesalahan kita. Kemudian diantaranya lagi, hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Kapan waktu istighfar itu? Diantaranya
sebelum fajar. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Sebelum semisal azan subuh berkumandang atau setelah azan subuh berkumandang, maka kita sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah itu meminta ampun kepada Allah. Dan ini merupakan amalan daripada Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada sahabat. Pada saat itu sahabat terlilit banyak hutang. Kemudian kata Rasulullah, hendaknya engkau membaca istighfar. Baca tasbihnya malaikat juga. Bagaimana wahai Rasulullah tasbihnya malaikat itu? Beliau mengatakan, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca 100 kali, insya Allah Allah akan lancarkan rezekinya, dan kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, siapa yang melazimkan membaca istighfar, Allah akan bukakan dari segala pintu kesulitannya, Allah berikan segala kebutuhannya, dan Allah tenangkan hatinya. Oleh karena itu, hidup kita mungkin terasa suram atau susah, atau hidup kita ini terasa sempit, terasa menyendiri. Mungkin itu diakibatkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, hendaknya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah, yang pertama, kita punya banyak dosa. Hendaknya kita betul-betul yakin bahwa ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Wa tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian yang kedua, terus istiqomah dalam kebaikan, terus berkumpul dengan orang-orang soleh, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Mutiara Iman dimanapun Anda berada, bersama kami tetaplah di Kompas TV. Saya Nur Hidayatullah mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.